wa yaquluna sami'na wa asayna wasma' ghairu musma' wa ra'ina layyabi al-sinatihim. Itu orang-orang Yahudi, mereka mengubah perkataan-perkataan dari tempat-tempatnya. Mereka mengatakan, kami mendengar, tetapi kami tidak mau menurutinya. Dan mereka mengatakan pula, dengarlah, sedang kamu sebenarnya tidak mendengar apa-apa. Ini bukti bahwasanya kitab Anda itu bukan firman Tuhan, bukan Injil yang dimaksud. Gitu loh kawan. Nah, kembali kepada budaya tadi, hafalan bagi Al-Quran itu tidak mudah. Hanya orang-orang tertentu yang bisa menghafal Quran. Tidak semua umat Islam itu bisa hafal Quran, tidak semua. Tetapi kemudian Allah berjanji memberikan legitimasi terhadap Al-Quran. Kami yang menjaga. Itu legitimasi dari Allah. Kami yang menjaga. Ya. Maka kemudian Al-Quran itu terjaga. Nah sekarang kalau Anda buka kamera, teman-teman Kristen buka kamera, dari Jepang, dari Cina, dari India, buka kamera, buka kitab saudara. Apakah saudara bisa mengatakan, oh kitabmu benar, kitab Yohanesmu benar? Kau bisa berkata kepada orang Jepang, kitab Yohanesmu benar? Tidak bisa. Itulah celakanya kalau budaya tulisan. Tapi kalau hafalan, orang Islam dari manapun di belahan dunia ini, ketika dikatakan baca surah Al-Fatihah, maka semua bacaannya sama. Kenapa? Karena Al-Quran itu disampaikan dari zaman ke zaman dengan budaya hafalan. Makanya saya tadi di awal mengatakan, ada budaya talaki, ada juga yang disebut ijazah bil altibar. Apa itu? Ijazah dengan uji kompetensi. Jadi kalau misalnya saya guru nih, saya pemimpin sebuah pondok pesantren misalnya, santri saya ada tahfizul Quran, saya akan menguji mereka, hafalan mereka saya akan uji selalu. Apakah mereka sudah mahir, apakah mereka betul-betul sudah, baru dilepaskan sebagai hafizul Quran. Itu yang ada dalam ajaran agama Islam. Jadi setiap tahunnya umat Islam itu mengentaskan penghafal Quran jutaan manusia. Jadi Al-Quran itu tidak bisa kemudian dikatakan, oh ini palsu. Tidak, yang asli itu yang dihafal. Kenapa? Karena budaya penyampaian dari Rasulullah itu hafalan. Itu hafalan. Nah, sehingga hafalan ini kemudian meneliti dan menelaah tulisan. Sehingga ketika ada tulisan Al-Quran yang keliru, satu huruf atau dua huruf dan seterusnya, itu umat Islam akan menggaungkan bahwa Quran itu keliru. Apa yang menjadi tolak ukuran? Hafalan, bukan dibalik. Tulisan yang menjadi tolak ukur hafalan. Jangan dibalik. Hafalan yang menjadi tolak ukur tulisan. Nah, contoh. Tiba-tiba terjadi musibah besar di atas muka bumi ini. Al-Quran tiba-tiba terhapus semua. Hilang Al-Quran. Lalu bagaimana cara menuliskan kembali? Hadirkan penghafal. Maka penghafal yang akan melantunkan, lalu kemudian dituliskan. Itu yang perlu saudara pahami. Jangan dibalik. Penghafalnya kemudian yang melihat dari Quran, melihat dari tulisan. Itu bisa terjadi apabila sang penghafal itu ada guru di hadapannya, ada ustaz, ada guru penghafal yang kemudian akan menuntun dia sebagai orang yang menghafalkan Quran. Itu yang perlu saudara pahami. Coba aja kalau misalnya Ahyu Sugi atau Dinda Slayer itu baca Quran di hadapan saya. Pasti seperti tadi keadaannya, ini keliru, ini panjang, ini pendek, ini baris bawah, ini fathah dan seterusnya, pasti kami tahu. Nah, bagaimana dengan kitab Anda? Coba orang Jepang membaca Bible Jepang, suruh baca. Apakah Anda bisa ngerti? Anda cuma melongo aja, Anda nggak paham. Itu yang harusnya Anda sadari. Titik poin itu aja Anda sudah kalah berjuta kali, ibarat langit dan bumi. Demikian. Silakan yang lain. Kalanya gini. Silakan Pet, ditanggapi Pet, jangan nangis Pet. Kalau seandainya ya, tadi dia ngomong sendiri kontradiksi dengan apa yang dikatakannya ketika waktu kita mencari tahu tentang kebenaran Quran itu. Dia ngomong pertama gini, inilah yang disebut kontradiksi ya. Dia ngomong panjang tapi dia lupa tentang apa yang dikatakannya. Dia lupa bahwa manusia itu diberikan pena seperti yang di Al-Alaq 4 itu. Mengajar manusia dengan pena, itu jelas ya, manusia itu diajarkan dengan pena. Ini tertulis, ya kan? Dan ini tidak dapat lagi dipungkiri bahwa manusia itu belajar dengan pena, ya. Dia mengajarkan manusia yang tidak diketahui manusia itu melalui pena. Gak ada hafalan. Ketika waktu kita bicara soal Quran yang tentang hafalan, dia kembali lagi bicara, kembali terbalik ya, melalui hafalan. Bukan dengan tulisan. Tulisan itu salah. Berarti dia mau untuk mengkontradiksi sendiri ayat-ayatnya.
Dan inilah yang menjadi kontradiksi itu tersebut. Ketika kita bertanya soal hafalan, hafalannya lebih dulu dibandingkan tulisan. Giliran kita bertanya, ini ada surahnya di ayat keempat, mengajar dengan pena. Dia bilang hafalan lebih dulu dibandingkan pena, ya. Padahal Ternyata nggak paham juga nih orang. bukan nggak paham, berarti kan terbalik. Dia mau mencampur Kalau aduk. seandainya Anda, saya tidak pernah Bentar, potong ya, bentar. kalau Anda Oke. bicara ya. Ini contoh nih, ketika waktu dikatakan seperti ini, mulai panik ya. Bukannya tadi pas gue Ini kamu Lah, ini itu tidak bukannya- paham. Bukannya nggak paham, saya paham ketika saya baca loh. Paham ya apa? kan? Ketika saya baca di sini, yang Udah mengajar diterangkan manusia. begitu lebar sama Oke. juga, nggak paham juga. Enggak. Kalau seandainya saya membaca di sini saya salah, maka koreksi ayat ini. Jangan koreksi Bukan apa yang saya bukan baca. ayatnya yang Bukannya dikoreksi. saya baca itu Pemahaman. karena Udah ngaco. yang saya baca itu Bukan adalah ayatnya yang bacalah dikoreksi. dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakanmu. Sasuke, Dialah yang dulu naik menciptakan lagi, manusia Sasuke. dari Ada segumpal ini darah. nggak enak? Bacalah Tuhanmu yang maha mulia gitu kan. Yang mengajar manusia usah, dengan saya di pena. bawah aja. Ketika waktu Enggak, saya tidak naikin. ada waktunya untuk menuliskan, maka dia mulai dengan cara menghafal. Ini yang menjadi kontradiksinya gitu kan. Entah Kosongin satu itu- dulu, Akhi Kian Santang. Iya. Entah ketika waktu itu mereka mulai menghafal dan mulai menulis, ketika seperti siapa yang tadi bilang itu ya. Saya nggak tahu sejak kapan di situ menghafal dikoreksi gitu. Karena nggak Oleh ada. sih. giliran saya dari tadi. Kalau seandainya ada yang menghafal terus langsung menuliskan, ya oke sajalah. Kita tahu bahwa apa yang tertulis dalam Al-Alaq ini yang mengajar manusia dengan pena ini, oke tertulis. Tapi ini udah dibalik lagi, dikontradiksi lagi dengan apa yang dituliskan oleh Quran sendiri. Ya. Terkait dengan Sama ini juga ya, tadi selanjutnya soal terkait Al-Alaq dengan- juga ya. Coba lu cek Al-Alaq bahasa Inggrisnya apa tuh? Apakah terkait reading? dengan Injil tadi ya. Coba Bahwa yang siapa Al-Alaq. yang benar, siapa masih yang ada. salah ketika kita baca sekarang, ya kan, bahasa Jepang dengan bahasa Indonesia akan berbeda gitu. Apa yang kita imani itu bukan berarti bahwa tulisan itu benar. Mau Theos itu pastikan dibilang Theos itu Tuhan, Theos itu God gitu kan. Itu contoh ya. Tapi nggak mau disebut Allah gitu. Ya gimana ya kalau kita tahu bahwa Allah itu berasal dari bahasa mana? Namanya pelaburan bahasa itu, bahasa Indonesia itu didapat dari mana? Ya kan kebanyakan diambil dari bahasa Belanda, bahasa Arab ya kan. Karena itu bukan berarti terjemahannya nggak benar gitu. Dan diyakini bahwa Injil ini nggak asli, nggak nyata. Sedangkan mereka sendiri tadi sudah, ini lagi kontradiksinya, bahwa yang ada dalam QS Al-Maidah tadi itu sudah menjelaskan yang menurunkan dia sebagai cahaya itu ada Injilnya di situ. Masih lagi dibantah. Berarti mereka mau membantah Quran mereka sendiri. Jadi sebenarnya kalian ini mau membantah saya. Saya ini membaca, tapi kalian yang membantah sendiri. Demikian. Ya lu aja yang bingung. Ikro itu emang saya baca ngomong ya, tulis. saya ngomong kita definisikan dulu ini apa itu menghafal, apa itu menulis. Itu artinya kan Ini dia Muslim atau menyimpan Kristen? Islam. Muslim. Itu kan definisinya dia menyimpan ke dalam tulisan atau menyimpan ke dalam ingatan. Itu kan metodenya sama. Dua-duanya. Yang satu terus-menerus konsisten dia menulisnya dengan menghafal. Di kepala dia tulis. Yang satu di mungkin pelepah kurma, mungkin di kulit domba. Dua-duanya itu dilakukan. Gitu. Oke, kalau gitu pertanyaannya Menyimpan mudah. itu. Ketika ditulis itu, mana keaslian tulisannya? Keaslian Oke. tulisan. Boleh saya ya? Bang Sumaya. Iya, jadi gini, Bung. Ya, inilah hebatnya umat Islam gitu ya. Jadi kemudian umat Islam itu belajarnya sangat komprehensif ya. Ketika dikatakan di dalam surah Al-Alaq, alladzi 'allama bil qalam. Akar katanya di sini kan kalama ya kan. Nah, kalama ini bukan berarti pulpen.
dalam arti kata seperti yang Anda pikirkan. Nah, lantas kemudian ini bukan budaya lisan, bukan budaya penyampaian Al-Quran bahwa dia harus melalui tulisan. Maksud daripada pena di sini adalah mengajarkan manusia dengan segala aspek dalam kehidupannya melalui perantaraan pena. Bukan Al-Quran itu diajarkan dengan pena. Ini yang Anda tidak pahami. Seakan-akan Al-Quran itu diajarkan dengan pena. Bukan. Mengajarkan manusia tentang ilmu, allama bil qalam. Mengajarkan ilmu kepada manusia dengan perantaraan pena. Bukan mengajarkan manusia Al-Quran melalui pena. Tidak. Bukan itu maknanya. Maksud daripada ayat ini, Tuhan itu mengajar manusia menulis dengan perantaraan pena dan apapun itu yang kemudian menjadi alat tulis. Dan alat tulis inilah yang kemudian menjadi pengajaran kepada setiap manusia. Dan itu pembuktiannya sangat jelas. Orang menjadi dokter, orang menjadi profesor, orang menjadi insinyur, semua berdasarkan dari pena. Ini kebenaran Al-Quran itu tidak bisa dibantah. Terkait dengan budaya penyampaian Al-Quran, itu beda. Al-Quran itu budaya lisan dan tulisan. Ketika kemudian Anda mengatakan, bagaimana bisa mengetahui manuskrip yang tertua? Ingat. Al-Quran itu disampaikan, budayanya bukan budaya manuskrip. Tidak seperti kitab saudara. Kitab saudara itu budaya manuskrip. Meskipun kemudian ketika kita menelaah lebih jauh, ternyata kitab saudara itu nanti disusun di abad ke-16. Itu perjanjian barunya. Itu celakanya. Karena kenapa? Manuskrip yang tertua harusnya itu berasal daripada Yesus. Tapi ternyata yang ditemukan itu nanti muncul pada abad ke-4. Ada yang muncul abad ke-6. Ada yang muncul abad ke-8, bahkan ada dikumpulkan nanti di abad ke-16 dan seterusnya. Tapi kalau Al-Quran, budaya lisannya dari sejak Rasulullah sampai kepada sahabat. Ini yang tidak bisa kamu pungkiri. Maka dari itulah kemudian ketika Anda mengatakan saya bertentangan dengan pandangan saya di awal, Anda keliru memahami. Allati 'allama bil qalam bukan berarti manusia, Allah mengajarkan manusia itu dengan Al-Quran melalui tulisan, tidak. Itu yang perlu Anda pahami. Sehingga Anda tidak menabrakkan pernyataan saya yang awal dengan pernyataan saya yang kedua tadi. Anda saja yang mencoba memahami, tapi kelihatannya memang Anda sulit untuk memahami. Al-Quran itu disampaikan dengan budaya lisan. Ya, budaya lisan itu artinya penyampaian dengan kata-kata. Itu yang perlu Anda pahami. Sehingga ketika dikatakan alladzi 'allama bil qalam, para sahabat menerima alladzi 'allama bil qalam. Itu. Kenapa muncul tulisan Al-Quran, penyusunan Al-Quran? Karena pada saat perang, para penghafal banyak yang meninggal, maka kemudian muncul inisiatif, ayo dibukukan. Jangan sampai semua penghafal itu meninggal. Itu yang perlu Anda pahami. Berbeda dengan kitab Anda Al-Quran itu. Jadi yang dimaksud allati 'allama bil kalam bukan artinya Al-Quran itu dituliskan untuk diajarkan kepada orang lain, tidak. Tetapi Allah mengajarkan manusia melalui pena. Semua manusia itu pintar, cerdas karena melalui pena, melalui alat tulis. Itu yang perlu Anda pahami. Bukan Al-Quran itu disampaikan dengan tulisan, maka Rasulullah harus menuliskan. Anda keliru di situ, kawan. Silakan. Iya, ini lihat nih, Kores sudah ngeluarin data nih. Yang di YouTube aman ya, nggak feedback ya. Ini loh. Ini, tadi Al-Alaq ya, Al-Alaq baca dikira baca tuh buku dibaca. Perhatikan, kalau baca buku itu harusnya read. Nah, tapi di sini recite, perhatikan nih. Nah, ini Al-Alaq ya. Nah, ini dari ahadits.com, translation in English, Al-Alaq. Tuh, ini lu baca nih ayat ke-1-nya nih. Itu apa tuh? Waduh. Tuh, lu baca tuh. Kok ini ya? Udah kebaca belum? Tuh. Tuh. Apa tuh? Itu read nggak tuh? Tuh. Ngerti bahasa Inggris nggak lu? Read nggak nih? Nah, recite itu apa di sini? Nah, di sini ya. Recite itu apa sih? Nah, recite itu kita lihat nih Oxford definition, recite. Cut. Nah, recite, recitation ya.
Baca Itu tuh. lu tunjukin Apa tuh? apa sih? Ya lu al-alaq yang soal baca kan. Terus lu Nah, ini tunjukin lihat apa itu? Inggrisnya. Inggrisnya apa nih? Read atau recite? Recite with Recite, oke. The name. Apa artinya recite? Ngerti nggak lu bahasa Inggris? apa itu artinya? Nah, nggak ngerti kan? Itulah kekristenan itu buta bahasa dia itu. Nih, ini recitation. Berarti yang Oxford salah ya. ini di sini yang terjemahan Indonesianya ya? Enggak, kalau kita ngerti baca itu bisa dua, bisa sesuatu yang kita baca dari pikiran, bisa sesuatu yang baca dari yang dituliskan. Nah, nih perhatikan apa nih? Jadi lu mau bilang bahwa yang terjemahan Indonesia ini salah ya? Udah nggak usah kabur, lu baca ini yang gue biruin. Gak kabur. Lu yang bilang, ya kan, recite dengan read itu beda ya kan? Jadi lu mau bilang bahwa yang terjemahan ke Indonesia ini salah ya? Ya udah salah aja. Nah, ini perhatikan di sini. The Udah, action of kalian yang repeating salah something sendiri kok aloud saya yang from jadi- memory. Apa artinya? Aksi untuk mengulang sesuatu dengan keras Ya udah, lu dari baca ingatan. baca Biar Arabnya. selamat datang di kebenaran. Lu taki ya Baca aja Arabnya, coba. Inilah Coba 1 baca Korintus Arabnya. 4 nomor 10 nih. Kami bodoh oleh karena Kristus, itulah. Inilah kelakuannya. Terus kemudian kalau misalnya Ini- nanti kita ini cuma menghafal ngomong-ngomong kemudian doang ditulis kayak nggak gitu. apa-apa lah. Perhatikan cuma hukum mau ngomong gravitasi ya. doang, kami bodoh karena Kristus gitu. Ini cuma Iya, ngomong kami bodoh doang oleh gitu. karena Kristus 1 Korintus 4 nomor 10. Iya, lu hafal aja Quran lu tuh. Coba lu hafal Al-Maidah 51. Coba. Biblos juga sayangnya Coba lu baca. Kekristenan harus tahu. Iya, lu Gua tuh bodoh hafal karena juga nggak soal bisa Biblos. menghafal. Hei, Apa? coba lu hafal. Ya udah tadi tuh gua Lu bawa hafal bahasa dulu Yunani. mana? Itu tuh yang lu Biblos bilang loh. hafalan. Itu Biblos. Bodoh itu bodoh nggak bisa menghafal. Udah. Kalau nggak Kami bisa bodoh menghafal oleh udah karena bodoh. Kristus, oi. Jangan ngomong orang kalau seandainya nggak bisa menghafal bodoh. Udah. Lo kok marah? Emosi, kenapa emosi? Santai, Tadi Anda ngomong siapa yang emosi? Kan Kasih saya dulu bilang. musuhmu. Tadi kan saya bilang bahwa Apa? Anda itu bisa menghafal atau tidak. Gua bisa menghafal. Ya, baca Al-Maidah 51 apa itu? Al-Maidah 51 kenapa? Baca. Oh enggak, hafalan gua enggak se Oh ya udah jago hafal deh. Hafiz. Lu hafal deh. Sebelum lu baca lu hafal loh. Apa sih maunya sih? Ya lu hafal Al-Maidah 51 enggak? Lu mau gua hafalin gitu Al-Maidah 51. Lu hafal 51. Atau kenapa hafal belok? nggak? Lu hafal Posisinya nggak? kenapa belok gitu loh. Lu hafal Udah nanti nggak? nanti dulu deh. Oh, ya Persoalan udah, yang bodoh. berikutnya nanti dulu deh. Ini gua sedang proses pembubukan gini. Gua Jadi- jedar lagi lu di sini. Jadi segala lu kan sesuatu ngomong ini tuh kalau melalui asalnya hafalan kalau seperti ini. misalnya dihafal lalu dituliskan Kita langsung kalau itu nggak ngomong apa-apa. dikasih Nah, kita kesempatan lihat sekarang panjang hukum lebar. gravitasi dituliskannya itu kalau kapan di jurnal. bicara, Kita lihat nih. Inilah umat-umat Ini sesat Isaac nih seperti Newton. ini. Isaac Newton mulai itu sesat nih, mulai dia panik. menemukan. Nah, ini Isaac Ketika Newton ya. bertanya, orang ingin tahu, tapi mereka coba untuk Nah ini nih mencoba Isaac mencari Newton ini. pembenaran, Ini Isaac ya kan? Newton ini menemukan Dia mulai hukum kasih gravitasi tentang, tahun 1665 suatu atau hal 1666. yang tiba-tiba Kita dalam lihat bahasa apakah Inggris ditulisnya di gitu. tahun ini hukum Ini padahal gravitasi. nggak Kita ngerti lihat. apa-apa dia. Dia Lihat nih, disuruh kita hafal perhatikan. aja, dia nggak ngerti. Nah, terus di sini gravitasi Dia lihat nih. tadi dibilang bahwa dia hafal atau enggak aja dia nggak ngerti. Tapi dia mulai baca nih. Publish a law of Suatu hal yang universal nggak penting. gravitation jedar Kalau puluhan seandainya tahun dia baru baca, ditulis. Inilah Ini kenapa dia budaya bukan hafal tulisan lagi, ini itu dia baca tidak lagi. menjamin kebenaran. Iya. Giliran tanya Nah, tentang Quran perhatikan ini dia Isaac nggak Newton tahu. nemu hukum gravitasi tahun 1665 Tadi sampai lu baca aja, lu dikoreksi di sini, itu bodoh Tapi gitu. dia Kenapa menulis lu di mesti baca sini, terus menulis di situ? hukum gravitasi baru di tahun Ini bingung gitu kan. 1687. Ketika Berapa waktu puluh baca Quran tahun aja tuh nggak baru tahu, tapi ditulis, dia my bre. mencoba untuk Sakit, ngomong iya. yang lain. Kebenaran sakit buat lo. Sebenarnya apa sih nangis, yang lu mau? nangis sekarang, iya. Hafal dulu Quran Nangis, yang benar, ya kan? Apa? Tadi Suma Kenapa udah lu? bilang bahwa lu hafal Apa? nggak? Zuma apa? Kenapa Gurunda? Hah? Ternyata nggak hafal. Kenapa lagi? Itu kan Nah, sekarang bodoh. kita lihat, Terus lu mulai hajar lagi cari-cari pakai Biblos ya, pembenaran kita hajar melalui Biblos ya. hal-hal seperti ini gitu. Oldest kita lihat oldest Ini Biblos mulai bingung Codex. ini Ah, mulai gitu. panik apa gimana sih Slamet? Enggak, lu yang panik karena lu Slamet. motong-motong gua ngomong. Enggak, gua nggak potong. Dikasih Ya udah, dong kalau gitu satu diem. lawan satu gitu. Kalau lu mau tambahkan, gitu diem nanti lu gitu loh. tambahkan sebelum gua bicara gitu kan. Lu hanya bisa Tangis teriak darah dia. ketawa. Aduh, Tadi Bang Zuma udah seneng koreksi gua, bahwa lu tuh bodoh, tertawa dan nggak bisa memberikan mata menghafal. di atas. Terus lu Nangisnya mulai para bahwa pitung penghujat menampilkan yang hal-hal nggak tahu seperti ini apa-apa supaya tentang menyatakan Biblosnya bahwa lu sendiri, pintar tapi gitu. banyak bertanya-tanya. Ini gua bingung. Inilah budaya Yunani gitu. Kenapa kalau lu Kebanyakan panik, bacot, lu tapi nggak tampilkan bisa hal-hal menghafal. seperti Gitu. ini. Makanya budaya Tadi itu lu menghafal, disuruh bukan membaca Quran membacot. aja, menghafal aja, salah gitu, bodoh kan?
Kalau udah bodoh jangan ketawa. Mencoba untuk ini kodeks menghafal sinetikus lagi, ya yang paling tua ya. Kodeks Ya, sinetikus ingat ya. paling tua. Jadi Terus kita tadi lihat udah berapa dibilang Bang Zuma disuruh kamu menghafal, the salah, text, bodoh kan? Terus ini Kalau disuruh menghafal itu salah, udah Coba, bodoh. kita lihat di sini. Belajar Gimana lagi. ya, di sini ya. Jangan kau cari-cari masalah seperti ya udah ini. yang bodoh itu kan Kristus. Kenapa? Kami bodoh oleh karena Kristus. Iya, Nah ini. Slamet ini bodoh. Tadi sudah Lo kok disuruh bodoh? ditanya hafalannya. Orang bodoh itu yang Tadi lu hafal dibawa benar oleh nggak? Kristus, bre. Tadi lu hafal benar nggak? Tadi lu hafal Gue Al-Quran salah benar nggak? mengapa lalu kemudian dikoreksi kan Bodoh. kayak gitu. Makanya hafalan Tunggu, dulu. tunggu. Ini kodeks belajar sinetikus dulu nggak tentang keluar ya ini? hafalan. Baru lu mulai mengoreksi Kodeks gitu. Kalau lu aja sinetikus mengoreksi paling aja tuanya seperti itu. ini baca, gimana? Tadi udah ditanya sama Bang Zuma ini Apa kan? sih nangis Bang terus Zuma nih 03 anak? ini. Coba lu hafal deh. Tapi lu nggak bisa, kan bodoh itu. Terus lu tiba-tiba buka ini supaya untuk apa? Untuk mau membenarkan bahwa lu bukan orang bodoh. Gue tahu lah cara-cara lu seperti ini untuk Lu kan pengen tahu ala-ala itu menutup- baca itu apa gitu kan. Di situ gua kasih tahu apa yang kesalahan lu menjadi baca lu hal-hal kira baca di yang menjadi kertas kebodohan gitu. Nah, lu sekarang itu. ketika gua buktikan baca Nah, di situ ketika adalah waktu recitation lu membuka atau tentang mengulang recite sesuatu yang ada dan di memori membedakan dengan tentang keras, lu read, kok nangis? ini mulai nangis membuat bre? bahwa lu mau Ya, membenarkan kalau bodoh diri karena lu bahwa Kristus, ya bukan udahlah, hafalan santai saja. aja. Tunggu ini gua lagi nyari kodeks Gue sinetikus santai, tuh. gue Berapa sedang umur? menanggapi dan lu tiba-tiba Oldest, muncul gitu kan, Bible, muncul dengan Bubi, kebodohan isinya gitu. gua oldest Bible Giliran gue harus tanya, bre. lu mulai bingung. Kenapa? Kok nangis darah sih? Santai aja Gue napas sih. gak nangis. Gua Sabar, ngomongnya sabar santai. gitu. Ketika gue waktu bertanya, lu mulai panik gitu. Kenapa lu mulai membandingkan recite dengan read gitu? Ini kan gak ada Ya masalah. memang read apa? Tadi- Riset apa? Kan beda Iya, di situ. berarti lu bilang dari tadi Zuma ini salah gitu kan? Dia bilang bukan baca. Dia Enggak, ngomong gua nggak ada sendiri bilang, baca. gua bilang yang bego Terus itu tadi lu. dia sudah tanya ke lu. Kok nangis Lu dah? hafal Si gak? Lu nggak salah. hafal. Nah ini Gimana lu nggak bodoh di sini? Kalau kita lihat lu nih. jangan coba-coba Kodeks sinetikus. untuk membandingkan Tuh, lihat tuh abad recite dengan keempat read tuh gua nggak lagi. bohong bre. Enggak, Selamat tadi lu datang ada di bilang kebenaran. recite Biblos sama lu yang read itu paling berbeda. sempurna baru Sedangkan ada Zuma di ini abad udah menerangkan, keempat, bacalah gitu. pemikiran. Sekarang orang-orang nggak ada yang sekarang menghafal. baru lu mulai Gimana bilang cara bahwa lu nggak ngebenerin bodoh. itu Gimana? Karena tadi udah Gimana ditanya, gimana lu cara udah ngebenerin salah itu dalam gimana? menghafal. Gimana nih? Lu harus Gimana, paham Pe? bahwa Lope menghafal dulu, dulu. Lope, Baru lu Lope, bisa Lope. mengetahui tentang Abad Quran. keempat. Bagaimana lu nggak bisa Nangis ya? menghafal? Sakit ya? Sedangkan lu Sakit bilang lu beneran ini. tahu. Ya, ini gua zoomin Jumat. Cuing. Kodeks sinetikus yang paling tua. Ini abad keempat. Satu ya. Ah, ini budaya, ini budaya Kenapa gua tulisan nih. di-mute Ini budaya nih? tulisan. Kan gue lagi Bukan di-mute, ngomong. satu-satu, Ketika Bang Zuma satu-satu. ngomong, Ya kan udah, kenapa kesempatan nangis gua darah? untuk Ini kan bicara. waktunya gua. Kenapa Kok lu mau tiba-tiba tahu dia kenapa langsung tiap bilang, Kores lu tahu atau nggak kalau perbedaan ini riset ngomong, sama read? kenapa lu- Itu kan kenapa lu kok sakit-sakit nggak gitu langsung sih? pun. Kenapa Nggak lu langsung motong-motong? kondusif Diam gitu. dulu, diam dulu. Bagaimana dia Ya, sabar gimana dong, kalau kita sabar. bicara satu bicara Kebenaran itu memang menyakitkan gitu loh. Satu dong, satu. Sabar. Nah, gitu gini, dong. ketika waktu dia bicara, Zuma ini bicara, saya diam, saya mendengarkan. Ya udah, Tapi diam, tiba-tiba sabar, saya ingin bicara, sabar. Slamet ini Sabar, langsung memotong. santai. Itu enggak. Ini Itu enggak. ujian, Makanya belajar ini dulu, bro. ujian. Belajar dulu, hafal Sabar. dulu Quran lu. Tadi udah Ada dikoreksi apa nih, sih? salah ya. Udah dua dikira orang gua mengatakan bohong lu kali ya, salah. soal kami Belajar bodoh dulu karena biar jangan bodoh. Itu Kristus benar ya. kan? Ini gua kasih lihat itu nih. dalam artian bahwa lu belajar Coba dulu. kita lihat dulu. Kita lihat Hafal dulu Kalau Quran mau lu cari dengan kabur, benar kamu supaya jangan jangan dibilang bodoh. caranya. Terus lu mau Tahu, membandingkan dengan kamu recite cari dan kabur. terjemahan ini gua nggak niat menghafal, hafal ini bre. heran Ini gua gitu. nggak ada niatan menghafal. Ketika waktu tapi gua orang gitu. merasa Ya, bahwa dia ini 1 ini Korintus 4 mul nomor bodoh, 10 ya, dia mulai saudara-saudara merasa ya. bahwa Ini bukan bohong saya ini ya. mulai Ini merasa bukan diri bohong. bodoh, Jadi ini kita mulai baca di membenarkan sini. diri nih. Apa di sini? Kami bodoh oleh karena dia mulai bodoh, Kristus. terus dia mulai Selamat menunjukkan datang di gitu kebenaran. kebodohannya Kira di gua sini. tipu-tipu Lu apa? mau butuh pengakuan supaya lu pintar gitu. Ini kami bodoh. Lu hafal dulu Jadi Quran yang lu bodoh dengan itu bukan benar kami supaya melihat sebenarnya, lu itu tapi memang pintar. kekristenan. Ya kan? Ini emang Jangan ya, memang lu tuh seperti Kristen ini. sejati, bre. Emang Apa dia ada nggak bisa apa? diam. Sorry ya. Sorry saya turunin dulu. Dia nggak bisa diam. Nggak mengedukasi soalnya. Itulah yang bodoh itu yang masih menyembah manusia. Itu masih bodoh itu orang. Ya, saya sedikit Bang sebagai kesimpulan sebelum saya pamit. Iya, iya. Iya, yuk kita tutup yuk. Udah Iya. ini udah habis. Jadi dulu dah, sisa ketika tulang-tulang. kita berbicara mengenai Al-Quranul Karim, Rasulullah Muhammad SAW itu menyampaikan Al-Quranul Karim dan kemudian diterima oleh sahabatnya hafalan dan tulisan. Jadi tidak ada keraguan, itu ada sanad. Ada proses sanad dari sahabat, dari Rasulullah ke sahabat, kemudian tabiin, ke tabi'in sampai kepada kita hari ini.
Sedangkan kalau kita melihat dari kitabnya orang lain, ini kita harus imbangkan ya, supaya orang yang datang bertanya itu menyadari bahwa jangan sampai saya melihat kuman di seberang lautan, kemudian gajah keluar masuk ke mulut saya nggak tahu gitu. Kalau kita berbicara mengenai gulungan laut mati, atau berbicara mengenai Septuaginta, atau berbicara mengenai Peshitta, atau Vulgata, atau Masoretik, dan seterusnya, maka yang paling mendekati kemudian itu adalah yang ada pada masa abad kelima, itu Peshitta. Abad kelima Peshitta dalam bahasa Latin, Suryani, atau Vulgata dalam bahasa Latin yang ada pada abad ke-8. Nah, terkait dengan kodeks ya, Sinaiticus atau Codex Vaticanus, betul apa yang disampaikan oleh adik saya tadi, itu abad ke-4. Jadi 400 tahun setelah Yesus baru muncul kitabnya teman Kristen ini. Itu yang perlu dipahami. Sedangkan Al-Quran itu ada sejak baginda Rasulullah Muhammad SAW itu ada. Nah, UNESCO dari bagian Perserikatan Bangsa-Bangsa itu telah menyusun CD yang berisi beberapa manuskrip San'ah yang bertanggal sebagai bagian daripada program Memori Dunia, di mana manuskrip ini jelas menyatakan bahwa manuskrip Al-Quran yang ditulis dengan huruf Hijazi yang berasal dari abad 1 Hijriah itu adalah merupakan satu pembuktian yang sudah diakui oleh dunia bahwa huruf Hijazi yang termaktub dalam manuskrip San'ah tentang Al-Quran yang kemudian disidikan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa di UNESCO itu membuktikan kevalidan Al-Quranul Karim. Sedangkan kalau kita melihat daripada perjanjian lama, perjanjian baru, yaitu sangat miris sekali, sangat miris. Karena selain daripada Yesus tidak mengenal perjanjian baru, surah-surah Paulus dan seterusnya, tulisan kanonik ini, Kodeks Sinaiticus dan Vaticanus itu adanya di abad kelima, abad keempat. Nah, jadi haruslah kemudian saudara-saudara saya ini memahami, teman-teman Kristen, ketika berbicara mengenai kodifikasi Quran harus berhati-hati karena jangan sampai dipermalukan gitu. Karena kita umat Islam itu lebih paham sekali kita bagaimana kemudian distribusi naskah perjanjian baru dalam bahasa Yunani. Kalau kita hitung dari abad, maka dia itu mulai dari abad kedua sampai ke abad 16. Barulah kemudian sempurna manuskrip yang mereka gunakan untuk pencatatan perjanjian baru. Itu. Nah, kita malah mampu menguraikan bahwasanya Injil ini dituliskan pada abad sekian, Injil ini di abad sekian, di tahun sekian. Kita bisa paham itu berdasarkan dengan temuan-temuan naskah yang kemudian dilestarikan oleh internal mereka. Injil Matius misalnya itu dituliskan di tahun 200-an, Markus di tahun 250, Lukas tahun 200 kemudian, lalu kemudian Yohanes itu antara tahun 125 dengan 160 ya Masehi. Artinya bahwasanya jauh daripada kehidupan Yesus itu adanya kemudian muncul penulisan-penulisan kitab mereka. Tapi yang dikatakan itu naskah tertua. Itu naskah tertua ditemukan pada abad sekian, diindikasikan dituliskan pada saat sekian. Tapi penyusunannya nanti di abad ke-16. Ada yang abad ke-4, ada yang abad ke-6. Tidak ada abad pertama, apalagi dilisankan di depan Yesus, itu nggak ada. Berbeda dengan Al-Quranul Karim. Jadi saya kira begitu kesimpulan dari saya, sahabat-sahabat sekalian. Terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan kepada saya hadir di tengah-tengah antum semua, orang-orang luar biasa ini, adik-adik saya yang saya sayangi semuanya ini, antum luar biasa. Setelah ini mungkin saya pamit ya teman-teman, karena sini udah jam 4 lewat untuk Kota Makassar. Ya, mudah-mudahan Barakallah gurunda kami. Iya Dinda, barakallahu fikum. Mudah-mudahan apa yang kita sajikan itu merupakan suatu cerminan bahwa Islam itu memang sempurna. Hanya kita yang membawa materi-materi Islam ini yang belum sempurna karena masih banyak ilmu Islam yang harus kita kaji. Nah, apa yang dilakukan oleh saudara kita tadi dari teman Kristen itu adalah wujud cerminan keputusasaan terhadap kitabnya, sehingga dia harus bertanya tentang Al-Quranul Karim. Demikian, salam tauhid, salam satu Tuhan, assalamualaikum